Oke, coba bayangkan sebuah jam pasir. Waktu kita beneran hampir habis. Mari kita langsung ke intinya aja. Menurut estimasi literatur energi, cadangan minyak bumi kita itu diprediksi bakal terkuras habis hanya dalam 12 tahun. 12 tahun! Dan gas bumi menyusul di angka 30 tahun. Ya, Anda nggak salah dengar. Angka 12 tahun ini pengingat keras buat kita semua kalau krisis energi itu bukan fiksi ilmiah yang bakal kejadian di masa depan, tapi realitas yang lagi berdetak-detik ini juga. Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita, di mana kita bakal mengupas tuntas satu solusi yang super brilian dari berbagai riset terkemuka. Jadi, di tengah kepanikan kita cari bahan bakar alternatif, kita menoleh ke bioetanol. Tapi disinilah kita nabrak satu dilema besar. Gimana caranya kita ngasih makan mesin-mesin kita tanpa bikin populasi manusia kelaparan? Kalau kita nanam jagung, ubi kayu, atau tebu cuma buat diubah jadi bahan bakar, terus kita mau makan apa? Ini dia perdebatan klasik yang sering disebut pangan lawan bahan bakar, atau food versus fuel. Menggunakan tanaman pangan bernutrisi buat bikin etanol, itu secara langsung mengancam ketahanan pangan global kita. Tapi, gimana kalau kita bisa dapat bahan bakar tanpa harus ngorbanin sumber pangan sama sekali? Nah, jawabannya ada di limbah lignoselulosa. Spesifiknya, kita bakal ngebahas ampas tebu. Iya, sisa serat buangan dari pabrik gula. Ampas tebu ini pahlawan utama kita hari ini. Dia itu murah, ketersediaannya benar-benar melimpah, dan yang paling krusial, penggunaan ampas tebu ini sama sekali nggak mengganggu ketahanan pangan kita. Toh, kita nggak makan ampas tebu kan, jadi kenapa nggak kita jadikan bahan bakar aja? Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Di sesi explainer kita kali ini, kita bakal jalan-jalan melihat perjalanan ajaib dari biokimia mentah sampai ke realitas ekonomi industri. Kita bakal bongkar rahasia gimana sih para ilmuwan bisa nyulap tumpukan limbah pertanian yang kelihatannya nggak berguna ini jadi bahan bakar cair yang super canggih dan ramah lingkungan. Biar kita tetap fokus, ini peta jalan kita hari ini. 1. Krisis energi dan solusi biomasa. 2. Membongkar struktur keras lignoselulosa. 3. Sakarifikasi dan kerja enzim. 4. Inovasi proses fermentasi serentak. 5. Peta jalan produksi bioetanol. Dan yang terakhir, tantangan ekonomi dan insentif industri. Kita masuk ke bagian pertama, krisis energi dan solusi biomasa. Mari kita bangun dulu pemahaman dasar soal apa sih sebenarnya material yang bakal kita olah ini. Anda pasti bakal sering dengar istilah ini, biomasa lignoselulosa. Simpelnya, ini tuh material penyusun struktur tanaman. Tiap kali industri memanen tebu, padi, atau kelapa sawit, mereka pasti buang batang, daun, dan tandan kosongnya kan? Nah, limbah inilah yang disebut lignoselulosa. Karena ini cuma limbah buangan dan ketersediaannya sangat melimpah sepanjang tahun, lignoselulosa ini jadi kandidat paling sempurna buat sumber bioetanol yang berkelanjutan. Lanjut ke bagian 2, membongkar struktur keras lignoselulosa. Kalau bahan ini melimpah banget, kenapa kita belum isi tangki bensin pakai ampas tebu dari dulu? Nah, ini dia masalah utamanya. Akar masalahnya itu ada di anatomi tanamannya sendiri. Mengekstrak gula dari batang tanaman itu ibaratnya kayak nyoba ngehancurin beton bertulang. Susah banget. Selulosa di dalam tanaman itu adalah gula tersembunyi yang kita incar. Ini bertindak kayak besi tulangan yang super kuat. Terus ada hemiselulosa sebagai matriks pengikatnya. Dan lignin? Nah, lignin ini adalah semen keras yang menyelimuti dan ngunci semuanya biar tanaman bisa berdiri tegak nahan angin. Jadi nembus penghalang semen lignin dan selulosa ini adalah rintangan terbesar di dalam teknologi konversi bioetanol. Terus gimana dong cara sains ngehancurin dinding beton ini? Kita harus lewatin 4 tahapan krusial secara berurutan. Pertama, pre-treatment atau perlakuan pendahuluan untuk ngeretakin semen lignin tadi. Kedua, sakarifikasi buat motong besi selulosa jadi gula. Ketiga, fermentasi di mana ragi bakal memakan gula itu dan mengubahnya jadi alkohol. Dan keempat, distilasi untuk memurnikan alkohol tersebut sampai mencapai kemurnian 99,5%. Biar sesuai standar bahan bakar. Mari kita bedah langkah pertama yang jujur aja paling mahal dan rumit, pre-treatment. Ada 3 cara nih, metode fisika yang pakai suhu dan tekanan ekstrim buat maksa pecahin selulosa dan perbesar pori biomasa. Efektif sih, tapi butuh energi gede banget. Terus ada metode kimia, yaitu merendamnya di asam encer. Ini juara banget buat ngerontokin lignin. Atau metode biologis pakai jamur pelapuk putih alias white rot fungi yang makan lignin secara alami. Sangat ramah lingkungan tapi prosesnya lambat banget. Makanya sejauh ini metode kimia dan perpaduan fisiko-kimia itu yang paling masuk akal buat skala komersial.
Tapi tunggu dulu, ada harga yang harus dibayar kalau kita pakai metode kimia. Asam panas ini nggak cuma ngancurin lignin, tapi juga memicu reaksi yang bikin senyawa beracun, namanya furfural. Kenapa ini masalah? Soalnya furfural ini bertindak sebagai inhibitor alias penghambat yang bisa bikin mikroba ragi kita mati saat fermentasi nanti dan ujung-ujungnya efisiensi turun drastis. Nah, buat ngatasin ini kita wajib banget melakukan detoksifikasi, biasanya dengan nambahin kalsium hidroksida. Langkah praktis ini penting banget buat netralisir racun biar produktivitas fermentasi di lapangan nggak gagal total. Masuk ke bagian 3, sakarifikasi dan kerja enzim. Setelah semen lignin retak dan racunnya udah kita netralisir, kita masuk ke tahap di mana kita akhirnya bisa menjangkau si besi tulangan, yaitu rantai selulosa yang menyimpan energi. Di tahap hidrolisis atau sakarifikasi ini, ilmuwan nggak lagi pakai bahan kimia kasar, tapi pakai enzim selulase. Coba bayangin enzim ini sebagai pasukan khusus pembawa gunting biologis mikroskopis. Secara mendetil, enzim endoglukanase bakal motong secara acak rantai selulosa di bagian tengah untuk membukanya. Sementara itu, enzim eksoglukanase bakal ngegunting dari ujung rantai untuk ngelepasin molekul-molekul glukosa tunggal yang manis. Kombinasi kerjasama enzimatis yang luar biasa ini bikin rendemen gula kita naik drastis dan prosesnya jauh lebih bersih. Bagian 4. Inovasi proses fermentasi serentak. Sekarang kita punya kolam penuh gula murni. Secara tradisional kita butuh tangki lain buat fermentasi. Tapi ada terobosan luar biasa di sini. Mari kita bandingin metode lama yang terpisah atau SFF dengan metode inovatif yang namanya SSF, yaitu sakarifikasi dan fermentasi serentak. Dulu, hidrolisis dilakukan terpisah. Nunggu gulanya ngumpul, baru raginya dimasukin. Nah, di sistem SSF, kita cemplungin enzim gunting biologis tadi barengan sama ragi ke dalam satu tangki yang sama. Jadi, begitu enzim motong selulosa jadi gula, raginya langsung lahap gulanya jadi etanol. Ini jenius banget karena ragi langsung nyapu bersih gula, mencegah penumpukan gula yang anehnya tuh bisa ngehambat kerja enzim itu sendiri. Hasil akhirnya, prosesnya lebih cepat, butuh alat lebih sedikit, dan hasil etanolnya jauh lebih maksimal. Oke, kita masuk ke bagian 5, peta jalan produksi bioetanol. Secara teori, sains udah terbukti. Sekarang mari kita lihat gimana reaksi kimia ini kejadian di dunia nyata, di pabrik pengolahan sesungguhnya. Dah, perhatikan alur diagram ini. Ini ibarat panduan visual sederhana buat para praktisi di lapangan. Alurnya jelas banget. Mulai dari bahan mentah biomasa lignoselulosa yang masuk dari atas, masuk ke pretreatment untuk misahin cairan dan lignin, terus lewat tahap detoksifikasi. Habis itu, turun ke reaktor SSF, tempat kolaborasi epik antara enzim dan ragi terjadi secara serentak. Dan terakhir di bagian bawah, cairan itu masuk ke menara distilasi bertingkat untuk misahin sisa air, menghasilkan bioetanol murni 99,5%. Boom! Siap dipompa ke tangki kendaraan Anda. Dan akhirnya, bagian 6, tantangan ekonomi dan insentif industri. Proses tadi kedengarannya sempurna banget kan? Terus, kenapa pom bensin kita belum jualan bioetanol ampas tebu? Selamat datang di realitas ekonomi. Sebelum ngomongin hambatan, dengerin dulu angka fantastis ini. Data kita menunjukkan bahwa dari seluruh ampas tebu yang dibuang sama pabrik gula di Indonesia saat ini, kita punya potensi produksi bioetanol sebesar 614.827 kiloliter per tahun. Bayangin, itu lebih dari 1,5 juta kiloliter energi bersih yang cuma nganggur, nunggu buat dimanfaatin demi ketahanan energi nasional kita. Sayangnya banget nih, potensi raksasa itu masih tertahan hambatan teknoekonomi yang lumayan keras. Ngancurin beton bertulang molekuler ini tuh ternyata mahal. Alat bertekanan tinggi buat pretreatment butuh investasi modal yang gede banget. Belum lagi harga enzim selulase di pasaran global yang masih mencekik leher. Dan puncaknya, bioetanol ini harus adu harga di pasaran sama bahan bakar fosil yang, ya kita tahulah, sering banget disubsidi gila-gilaan sama negara. Produsen bioetanol bakal megap-megap kalau disuruh saingan di medan perang harga yang timpang begini. Makanya, kita butuh intervensi kebijakan yang serius buat ningkatin skala produksi secara komersial. Pemerintah wajib ningkatin dana R&D buat nekan harga teknologi dan enzimnya. Terus, strategi paling logis, kasih insentif khusus buat pabrik gula biar mereka mau bangun fasilitas pengolahan bioetanol tepat di lokasi pabrik mereka. Ini bakal mangkas biaya transportasi ampas tebu jadi 0. Dan tentunya, di tahap awal, butuh subsidi silang sementara biar harga jual bioetanol ini bisa bersaing dan ramah di kantong kita sebagai konsumen. Jadi, kita udah sampai di ujung sesi explainer kita. Sainsnya udah siap,
dari mecahin dinding tanaman sampai rekayasa enzim dan fermentasi canggih. Potensi ampas tebunya juga melimpah ruah tanpa harus ganggu piring makan kita. Nah, pertanyaannya sekarang ada di tangan para pembuat kebijakan dan pelaku industri kita. Apakah kita siap berinvestasi, ngelewatin kendala ekonomi ini, dan benar-benar mengubah tumpukan limbah kita jadi bahan bakar masa depan yang bersih? Sebuah pemikiran yang layak banget buat direnungkan. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di sesi bedah materi menarik selanjutnya.